Tak ada sponsor yang tertarik danai AFC Series, Malaysia dan AFC pusing 7 keliling jalankan AFC Series tahun depan. Netizen, haha, rasain loh. Dari awal Malaysia nyodarin ide AFC Series, narasinya gede banget. Seakan-akan ini bakal jadi jawaban Asia untuk FIFA Series. Tapi baru masuk tahap paling dasar, nyari sponsor, proyek ini sudah mulai kelihatan goyang. Saking goyangnya, sampai AFC sendiri mulai bingung bagaimana cara ngejalanin turnamen ini tahun depan. Masalah paling fatalnya sederhana tapi mematikan. Tidak ada sponsor besar yang mau masuk. Tidak ada brand global yang tertarik. Proposal sudah dilempar ke banyak perusahaan, mulai dari brand energi, telekomunikasi, sampai produk olahraga. Tapi semuanya memilih mundur. Bahkan beberapa di antaranya langsung menolak setelah lihat daftar negara pesertanya. Dan inilah akar masalah yang sebenarnya. AFC Series diisi mayoritas negara dengan traffic kecil, basis fans tipis, dan atmosfer pertandingan yang tidak menggoda pasar global. Malaysia berharap sponsor akan terkesima dengan konsepnya. Tapi sponsor justru melihat satu hal, negara-negara yang minim daya tarik. Bangladesh adalah contoh paling mencolok. Setiap kali nama negara itu muncul, netizen sudah langsung bercanda. Ini turnamen apa? Friendly Asia Selatan edisi hemat? Karena memang sulit menutupinya. Bangladesh tidak punya market besar di sepak bola internasional. Fansnya ada, tapi skalanya kecil. Stadium belum tentu penuh. Engagement sosial medianya tipis, dan tidak ada bintang yang bisa dijadikan ikon. Selain Bangladesh, nama-nama seperti Laos, Nepal, Brunei, semuanya punya masalah serupa. Trafiknya kecil, hype-nya minim, dan secara komersial kurang menggoda. Sponsor melihat daftar itu dan langsung sadar, turnamen ini nggak akan menghasilkan exposure besar. Padahal sponsor global, apalagi yang uangnya tebal, selalu mencari pasar yang hidup. Negara dengan basis penonton yang besar, trending cepat, dan atmosfer yang bisa memicu lonjakan viewers. Dan contoh paling jelas dan paling disukai sponsor, Indonesia. Indonesia itu pasar emas. Fans fanatik, engagement di sosial media selalu gila. Stadion selalu penuh dan pemberitaannya masif. Bahkan untuk friendly sekalipun, hype-nya bisa mengalahkan turnamen resmi di negara lain. Makanya, FIFA Series di Indonesia diburu sponsor dari Eropa, Jepang, Amerika, Timur Tengah, karena angka yang ditawarkan Indonesia itu nyata. Bandingin dengan AFC Series yang bahkan negara peserta utamanya saja tidak punya basis fans yang cukup besar untuk bikin trending lokal. Sponsor tentu lebih memilih turnamen yang jelas potensinya ketimbang proyek yang masih abu-abu dan penuh resiko seperti ini. Dan ironisnya, Indonesia justru tidak dimasukkan Malaysia ke dalam proyek AFC Series sejak awal. Malaysia terlalu sibuk kompetisi narasi dengan FIFA Series sampai lupa bahwa turnamen tanpa magnet itu cuma jadi event biasa-biasa saja. Mereka mau tandingin FIFA, tapi peserta yang dibawa tidak punya kekuatan komersil. Jadinya ya, sponsor langsung kabur. AFC pun makin pusing. Mereka sudah terlanjur setuju mendukung proyek ini. Padahal sejak awal banyak yang bilang bahwa turnamen ini lebih mirip eksperimen daripada rencana matang. Jadwal sudah diatur, timeline sudah dicatat, tapi tanpa sponsor, semuanya berpotensi ambruk. Dan para sponsor bukan cuma melihat siapa yang main, tapi juga apakah turnamen ini punya masa depan. Mereka melihat resiko tinggi, format belum jelas, negara peserta belum pasti mau turun dengan sekuat apa, dan belum ada jaminan turnamen ini bisa berulang secara konsisten setiap tahun. Tanpa kepastian itu, mustahil brand mau investasi miliaran. Dan netizen pun makin kencang mengejek. Haha, rasain. Dari awal halu, sekarang kaget nggak ada sponsor. Bangladesh jadi andalan, siapa yang mau nonton? Atmosfer sepi, trafik kecil, gimana mau jual ke sponsor? Dan Malaysia sendiri mulai terlihat frustrasi. Mereka yang awalnya paling lantang mempromosikan AFC Series, sekarang justru terlihat kesulitan meyakinkan dunia luar bahwa proyek ini bernilai. Sampai muncul kabar bahwa FAM mulai meminta AFC turun tangan mencari sponsor bersama, tanda bahwa mereka memang nggak punya cukup daya dorong. Perbedaan dengan FIFA Series makin kerasa. FIFA Series jelas dari awal, negara kuat turun, bintang dunia hadir, formatnya pasti, dan negara tuan rumah yang dipilih punya fans base yang besar. Itulah sebabnya sponsor langsung masuk tanpa banyak drama, karena mereka tahu apa yang mereka bayar akan kembali sebagai exposure. AFC Series sebaliknya, peserta minim magnet, atmosfer kurang hidup, dan resiko gagal tinggi. Bahkan di tingkat diskusi publik, AFC Series lebih sering jadi bahan meme dibanding turnamen yang betulan ditunggu. Dan kalau sampai sponsor tidak juga masuk sampai awal tahun depan, AFC Series berpotensi jadi turnamen yang mati sebelum tayang. Hilang tanpa jejak, tanpa sempat membuktikan diri, dan malah jadi catatan memalukan dalam sejarah proyek sepak bola Asia.
Netizen sudah menyimpulkan lebih cepat dari pihak yang membuat turnamen ini. Haha, rasain, dari awal nggak realistis, akhirnya pusing sendiri. Dan sampai saat ini, itu masih jadi narasi terkuat di seluruh Asia.